Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tuhan memberi kita kuasa untuk melepaskan atau mengikat yang akan berlaku di bumi dan di sorga. Hal-hal apakah yang kita ikat dan lepaskan? Siapakah yang kita ikat dan lepaskan? Apakah kita dengan mudah melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mengikat semua sikap hidup menurut sabda Allah? Apakah kita dengan gampang melepaskan seseorang yang tidak kita sukai tanpa berusaha berbaikan dengannya? Apakah kita cepat untuk merangkul seseorang yang tidak kita kenal, juga orang yang membenci kita, dan mengasihi mereka sebagai sahabat? Kita hening sejenak untuk merenungkan apakah sudah melaksanakan perintah Tuhan, dan kita menaikkan doa pengakuan dosa pribadi. Tuhan,
ketika kami sulit melakukan kehendak-Mu untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Engkau menghendaki agar kami selalu berusaha untuk menjaga relasi yang baik dengan sesama, ketika kami sulit memaafkan seseorang yang bersalah kepada kami, dan kami pun sulit untuk meminta maaf kepada orang yang telah kami sakiti. Ampunilah kami. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menyatakan kasih dan peribadatan kami kepadamu dengan mengasihi sesama manusia dan melestarikan kehidupan ciptaanmu. Ajarilah kami untuk dapat membangun persekutuan jemaat serta persekutuan sebangsa dan setanah air berdasarkan kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah atas kita pada saat ini terambil dari Mika 7, ayatnya yang ke-18 dan 19. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini kita tunduk dalam doa, kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu atas kami. Kini berkati kami dengan sabda-Mu. Inilah kami, berkatilah. Amin. Pembacaan Injil hari ini terambil dari Matius 18, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-35. Demikian dituturkan atas kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian kita ini, perikop kita ini, perumpamaan tentang pengampunan. Demikian dituturkan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dengan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk menghayati sebuah tema menjadi komunitas yang mengampuni. Memang hal mengampuni, hal memaafkan tidak selalu mudah kita lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, juga dengan orang lain. Persoalannya dalam kehidupan ini, karena ada banyak hal yang kita lakukan, kita katakan, kadang terbuka kemungkinan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja, tapi mungkin juga kita sengaja. Ketika kita naik sepeda, bisa saja kita menabrak orang lain karena tidak sengaja, entah karena terpleset, entah karena pandangan kita terhalang oleh rupa-rupa hal, dan karena sebab-sebab yang lain. Bisa saja kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain yang kita sengaja karena rasa marah, rasa sakit hati, sehingga kita mengungkapkan kata-kata yang melukai, padahal sebetulnya itu terjadi karena emosi sesaat, bahkan mungkin karena informasi yang tidak akurat.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak, oleh sebab itu pula, Petrus tentu mewakili murid-murid yang lain merasa perlu bertanya kepada Tuhan Yesus hal mengampuni, hal memaafkan orang lain, memaafkan saudara kita. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus berpikir, mengampuni 3 kali itu sebetulnya sudah cukup. Nah, memang di kitab Amos pasal 1 ayat 3, 6, 9, 11, 13, juga Amos pasal 2 ayat 1, 4, dan 6, di sana diungkapkan hal mengampuni 3 kali itu sudah cukup. Itu sebabnya Petrus juga berkata sampai 7 kali. Dia berpikir mengampuni 7 kali itu sudah melampaui hal yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah umat, sebagaimana diungkapkan kitab-kitab perjanjian lama, misalnya kitab Amos yang telah saya sebutkan tadi. Tapi di luar dugaan, Tuhan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Jawaban Tuhan Yesus ini tidak usah kita hitung, karena memang Tuhan sedang tidak mengajak kita berhitung. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah diingatkan hal mengampuni, hal memaafkan ini. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Kalau kita memaafkan saudara kita sekarang ini, di bumi ini, itu tercatat, diingat di surga. Tapi kalau kita tidak memaafkan saudara kita di bumi ini, jangan salah, di surga itu juga akan dicatat dan diingat. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena pentingnya hal mengampuni dan kasih Tuhan yang tak terbatas, maka lebih lanjut Tuhan Yesus mengajar kepada para murid-Nya dulu, tapi juga atas kita sekarang ini melalui sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata demikian, sebab hal kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan, diperhadapkanlah seorang yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini jumlah yang sangat besar, 10.000 talenta. Pada zaman Tuhan Yesus, 1 talenta itu sama dengan sekitar 10.000 dinar. Sumber lain memang mengatakan itu sama dengan 6.000 dinar. Tapi baiklah kita coba hitung 10.000 dinar. Sementara 1 dinar itu upah pekerja dalam 1 hari. Oleh sebab itu, memang itu jumlah yang sangat besar. Bisa jadi sebesar 100 juta dinar. Dan jika hamba ini, bisa jadi dia adalah bos atau kepala dari para hamba, dia berhutang dalam jumlah yang
luar biasa banyak, dan kalau dia beserta keluarganya harus membayar, dia sendiri harus bekerja sekitar 273 tahun, sementara harga istri dan anak-anaknya berkisar 500 sampai 2000 dinar. Jelas itu tak terbayar. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena hamba ini atau kepala dari hamba ini meminta belas kasihan dari sang raja, maka sang raja pun tergerak hatinya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi apa dikata setelah dia keluar dari tempat pengadilan bersama sang raja, ia berjumpa dengan temannya, hamba yang lain, yang berhutang 100 dinar. Jumlah yang relatif kecil dan sangat mungkin dengan waktu yang cukup bisa dibayar oleh kawannya ini. Tetapi rupanya hamba yang telah diampuni oleh sang raja itu tidak memiliki belas kasihan. Dia mencekik kawannya. Artinya, dia melakukan kekerasan dan berkata, bayar utangmu. Sekalipun kawannya ini bersujud dan memohon belas kasihan dengan berkata, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ini ke penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, beruntung ada hamba-hamba yang lain yang memiliki kepedulian. Hati nurani mereka terusik oleh ketidakadilan, kesewenang-wenangan dari rekannya yang telah beroleh pembebasan dari sang raja. Kawan-kawannya ini dengan rasa sangat sedih, kemudian menyampaikan kepada tuan mereka. Dan tentu sang tuan, sang raja marah dan meminta supaya hamba yang jahat itu dipanggil, dan sang raja pun berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda ini sebetulnya juga hendak mengingatkan kita bahwa anugerah keselamatan, anugerah pengampunan yang dari Tuhan bisa hilang jika kita tidak hidup seturut belas kasih Allah itu. Dalam doa yang kita kenal, doa Bapa Kami, Tuhan Yesus pun mengajar kita untuk berdoa, berkata-kata, dan berbuat, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu sebabnya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, sebaiknya jangan mengucapkan doa Bapa Kami. Akan menjadi percuma. Tetapi andai kita masih ingin mengucapkan doa Bapa Kami, imbangilah juga dengan kesediaan, bukan hanya berkata-kata, tapi upaya untuk melakukan, memberi maaf, memberi ampun atas orang lain.
seperti kita sendiri ingin diampuni dan dimaafkan oleh Tuhan dan orang-orang lain di sekitar kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengajaran ini bukan soal hitung-hitungan sekali lagi, berapa kali kita harus memaafkan. Bukan juga kita diajak untuk menjadi orang yang lemah, apalagi lembek dalam kehidupan ini. Bukan. Tapi kita justru diajak untuk mau dan mampu menghargai orang-orang lain di sekitar kita sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Kita diajak untuk mengampuni dalam arti memiliki kehidupan yang beres, lahir dan batin. Kita diharapkan untuk membuang jauh-jauh dendam, sakit hati dari diri dan kehidupan kita, karena justru dendam dan sakit hati itulah yang akan merusak mental kita, iman kita, dan kehidupan kita. Mari kita menjadi komunitas yang memaafkan, yang mengampuni, seperti Tuhan senantiasa memaafkan dan mengampuni kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Kami pun bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsara kami dan menyelamatkan kami. Terimalah rasa syukur kami. Sesungguhnya, Engkau pun mendengarkan suara permohonan umat-Mu yang berteriak kepadamu, minta tolong. Engkau pun berjanji akan tinggal bersama umat-Mu. Dengarkanlah doa kami bagi saudari dan saudara kami, serta kami semua yang membutuhkan pertolongan-Mu, karena Engkaulah harapan kami. Tinggallah bersama dengan orang-orang yang tidak merasakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, karena konflik dan permusuhan. Tinggallah juga di tengah-tengah persekutuan yang terkoyak, karena ada perselisihan. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kedamaian di hati setiap insan yang berselisih dan bermusuhan. Mampukanlah mereka untuk saling mengasihi, mengampuni, dan memperbaiki relasi yang rusak karena rahmat-Mu yang besar. Kabulkanlah doa kami. Tinggallah bersama dengan mereka yang sakit dan yang tubuhnya lemah. Karuniakanlah kekuatan dan pemulihan
bagi Ibu Endang Kristian, Ibu Nurce Mangkawa, Ibu Yulin Mokoago, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustiningsih, Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Syih Listiani Susanto, Ibu Hadis Cipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, Bapak Wasiman. Tinggallah juga bersama dengan dokter, perawat, para medik lainnya, juga keluarga mereka, karena rahmat-Mu yang besar. Kabulkanlah doa kami. Tinggallah bersama dengan pemimpin bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Berilah kebijaksanaan dan kemampuan untuk memimpin rakyat mereka, sehingga keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang dapat tercipta di dunia. Secara khusus, kami berdoa bagi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama para menteri, anggota DPR, MPR, gubernur, dan para kepala daerah lainnya, karena rahmat-Mu yang besar. Kabulkanlah doa kami. Tinggallah bersama dengan jemaat-jemaat-Mu di seluruh dunia yang telah Engkau kuduskan dan Engkau panggil menjadi pembawa damai dan pengampunan. Mampukanlah gereja-Mu untuk setia terhadap panggilannya dan dengan pertolongan Roh Kudus mewujudkan kasih-Mu bagi semua orang dan ciptaan-Mu, sehingga bumi ini dapat menjadi sebuah rumah yang aman sejahtera bagi semua, karena rahmat-Mu yang besar. Kabulkanlah doa kami. Tinggallah bersama dengan kami, semua yang terimbas wabah COVID-19. Tunjukkanlah pengasihan-Mu pada orang-orang yang sakit karena serangan virus itu, para dokter, para perawat, dan tenaga medis yang mengupayakan kesembuhan bagi pasien mereka. Tinggallah bersama dengan para ilmuwan yang berusaha menemukan vaksin dan obat-obatan yang tepat. Tinggallah bersama dengan orang-orang yang berduka karena kematian orang-orang terkasih akibat pandemi ini. Tinggallah bersama orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kiranya Engkau perkuat ikatan persaudaraan dan persekutuan kami, sehingga kami dapat saling menguatkan dan memberi pertolongan. Karena rahmat-Mu yang besar, Kabulkanlah doa kami. tinggallah bersama kami dan keluarga kami, dan kuatkanlah iman percaya kami. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam penyertaan-Mu. Bagi mereka yang masih sekolah, mampukanlah mereka menjalani masa pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan dan merindukan kehidupan berumah tangga, kiranya Engkau mengabulkan kebutuhan dan keinginan hati mereka. Jadikanlah keluarga kami sebagai saluran berkat-Mu bagi tetangga kami dan pembawa damai bagi lingkungan kami. Karuniakanlah hikmat sehingga kehidupan kami menyatakan belas kasih dan pengampunan-Mu karena rahmat-Mu yang besar. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Maha Kuasa. Kami memohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah dengan memberi persembahan sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 14.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau curahkan di sepanjang kehidupan kami. Daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mulah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami hati yang bijak dan jujur bagi setiap kami yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu di GKJ Pangkalan Jati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah setiap jemaatmu di GKJ Pangkalan Jati dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, sumber berkat kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya di tengah kehidupan ini. Kami sedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Mari kita wujudkan ibadah kita di tengah kehidupan sehari-hari dengan saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menerima. Kami akan menjalani kehidupan kami sebagai ibadah kepadamu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.